Selamat datang di channel Babat Nusantara, sebuah ruang atau tempat di mana kita menelusuri jejak-jejak sejarah dan menggali kisah-kisah sejarah yang hampir punah dan terlupakan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam tayangan kali ini kami akan menceritakan tentang sejarah dinasti Shailendra, kemegahan Borobudur, dan kejayaan Buddha di tanah Jawa. Dinasti Shailendra adalah salah satu dinasti paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara, khususnya pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Dinasti ini memerintah di Kerajaan Mataram kuno dan dikenal sebagai penganut Buddha Mahayana yang memberikan kontribusi besar dalam perkembangan agama, budaya, dan arsitektur di Jawa. Salah satu peninggalan paling monumental dari dinasti ini adalah Candi Borobudur, yang hingga kini tetap menjadi bukti kejayaan peradaban masa lalu. Kemunculan dinasti Shailendra tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi di Nusantara pada masa itu. Wilayah Jawa Tengah mengalami perkembangan pesat dengan munculnya kerajaan-kerajaan yang berusaha memperluas pengaruhnya. Pada masa awal pemerintahan dinasti Shailendra, Kerajaan Mataram kuno sedang berada dalam fase perkembangan dengan pengaruh kuat dari India, baik dalam hal budaya, agama, maupun sistem pemerintahan. Selain aspek politik, kondisi sosial dan budaya juga mengalami perubahan signifikan. Perdagangan maritim berkembang pesat dengan adanya hubungan erat antara Nusantara dan kerajaan-kerajaan besar di Asia, seperti Sriwijaya di Sumatera, serta kerajaan-kerajaan di India dan Tiongkok. Hal ini membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang keagamaan, yang kemudian mendorong penyebaran agama Buddha di Jawa. Pentingnya dinasti Shailendra dalam sejarah Indonesia tidak hanya terletak pada aspek politik dan agama, tetapi juga dalam pencapaian mereka dalam bidang arsitektur. Pembangunan Candi Borobudur merupakan salah satu bukti kejayaan dinasti ini. Candi yang dibangun sebagai pusat ibadah Buddha ini juga mencerminkan sistem pengetahuan yang maju pada masa itu, baik dalam aspek desain, struktur bangunan, maupun makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Penulisan sejarah dinasti Shailendra dan pembangunan Candi Borobudur bertujuan untuk mengungkap lebih dalam bagaimana dinasti ini mampu mencapai kejayaannya dan bagaimana warisan mereka tetap bertahan hingga kini. Dengan memahami perjalanan sejarah dinasti Shailendra, kita dapat melihat bagaimana peradaban masa lalu membentuk identitas budaya bangsa, serta memberikan pelajaran berharga bagi generasi mendatang. Asal-usul dan kebangkitan dinasti Shailendra. Asal-usul dinasti Shailendra masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan, karena sumber-sumber sejarah yang tersedia tidak memberikan informasi yang sepenuhnya jelas mengenai awal mula dinasti ini. Namun, terdapat beberapa teori mengenai keturunan mereka. Salah satu teori menyebutkan bahwa dinasti Shailendra berasal dari keturunan penguasa Funan atau Champa di wilayah Vietnam dan Kamboja, yang kemudian bermigrasi ke Nusantara dan mendirikan kekuasaan di Jawa Tengah. Teori lain menyatakan bahwa mereka merupakan keluarga bangsawan lokal yang berkembang di Jawa dan berhasil membangun kekuasaannya seiring dengan meningkatnya pengaruh agama Buddha di wilayah tersebut. Nama Shailendra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Raja Gunung. Shaila berarti gunung dan Indra berarti raja. Hal ini sering dikaitkan dengan keyakinan bahwa para penguasa dinasti ini memiliki hubungan erat dengan gunung sebagai pusat spiritual dan kekuasaan. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan lokasi Kerajaan Mataram kuno yang berada di daerah pegunungan dan dataran tinggi Jawa Tengah yang diyakini sebagai pusat pemerintahan mereka. Kebangkitan dinasti Shailendra tidak lepas dari kondisi politik yang berkembang di Jawa pada masa itu. Pada abad ke-8, Pulau Jawa terbagi dalam beberapa kerajaan yang bersaing untuk mendapatkan dominasi. Salah satu kerajaan yang berpengaruh adalah Kerajaan Mataram kuno, yang saat itu diperintah oleh Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu Siwa. Namun, dinasti Shailendra berhasil menguasai wilayah Mataram
dengan mendirikan pemerintahan mereka sendiri dan memperkenalkan agama Buddha sebagai pusat ideologi politik mereka. Salah satu strategi utama yang digunakan oleh dinasti Shailendra dalam memperkuat kekuasaannya adalah menjalin hubungan erat dengan kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Sriwijaya merupakan pusat perdagangan dan agama Buddha Mahayana yang kuat di Asia Tenggara, sehingga aliansi ini menguntungkan kedua belah pihak. Dinasti Shailendra mendapatkan dukungan militer dan ekonomi dari Sriwijaya, sementara Sriwijaya mendapatkan mitra yang kuat di Jawa untuk memperluas pengaruh Buddha Mahayana. Selain hubungan diplomasi, perkembangan ekonomi juga menjadi salah satu faktor utama kebangkitan dinasti Shailendra. Letak kerajaan Mataram yang strategis, dengan tanah yang subur dan dekat dengan jalur perdagangan utama, memungkinkan dinasti ini untuk mengembangkan pertanian dan perdagangan dengan pesat. Sistem irigasi yang maju dan pengelolaan sumber daya alam yang baik turut meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat stabilitas kerajaan. Dengan kombinasi kekuatan politik, diplomasi yang cermat, serta perkembangan ekonomi yang pesat, dinasti Shailendra berhasil mendominasi wilayah Mataram kuno dan menjadikannya sebagai pusat kebudayaan dan agama Buddha di Nusantara. Kebangkitan dinasti ini menjadi awal dari berbagai pencapaian besar yang akan mereka capai, termasuk pembangunan candi-candi Buddha megah yang menjadi simbol kejayaan mereka. Kejayaan dinasti Shailendra dan pengaruhnya di Nusantara. Dinasti Shailendra mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-8 hingga awal abad ke-9 Masehi, di mana mereka berhasil mengukuhkan diri sebagai kekuatan dominan di Jawa dan menjadikan wilayah Mataram kuno sebagai pusat kebudayaan serta keagamaan Buddha Mahayana di Nusantara. Keberhasilan ini tidak lepas dari strategi politik yang cermat, pengaruh keagamaan yang kuat, serta hubungan erat dengan kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Salah satu faktor utama yang mendorong kejayaan dinasti Shailendra adalah ekspansi wilayah yang mereka lakukan. Meskipun kekuasaan utama dinasti ini berpusat di Jawa Tengah, mereka juga memiliki pengaruh luas di berbagai wilayah lainnya. Beberapa prasasti yang ditemukan, seperti Prasasti Kalasan 778M dan Prasasti Kelurak 782M, menunjukkan bahwa para penguasa Shailendra aktif dalam mendirikan bangunan suci dan memperluas wilayah pengaruh mereka, baik secara politik maupun keagamaan. Dengan penguasaan atas wilayah-wilayah strategis, mereka mampu mengendalikan jalur perdagangan yang menghubungkan Jawa dengan pusat-pusat peradaban lain di Asia Tenggara dan India. Penyebaran agama Buddha Mahayana juga menjadi salah satu aspek penting dalam masa kejayaan dinasti Shailendra. Raja-raja dari dinasti ini dikenal sebagai pelindung agama Buddha, sebagaimana dibuktikan dengan pembangunan berbagai candi besar, termasuk Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Candi-candi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan penyebaran ajaran Buddha Mahayana di Nusantara. Para biksu dan cendekiawan Buddha dari berbagai wilayah seperti India dan Tiongkok sering berkunjung ke Mataram untuk memperdalam ajaran agama dan berdiskusi mengenai filsafat serta doktrin Buddha. Hubungan erat antara dinasti Shailendra dan kerajaan Sriwijaya juga menjadi salah satu kunci keberhasilan mereka. Sriwijaya, yang berpusat di Sumatera, adalah kerajaan maritim yang sangat kuat dan mengendalikan perdagangan di Selat Malaka serta sekitarnya. Aliansi antara kedua kerajaan ini membawa manfaat besar bagi Shailendra, baik dalam aspek ekonomi maupun keagamaan. Dengan dukungan Sriwijaya, dinasti Shailendra mampu memperluas pengaruhnya hingga keluar Jawa. Bahkan tercatat bahwa mereka pernah mengirim ekspedisi militer ke Semenanjung Malaya dan wilayah Indochina untuk memperkuat kekuasaan mereka. Selain hubungan dengan Sriwijaya, dinasti Shailendra juga menjalin kontak dengan kerajaan-kerajaan besar di luar Nusantara, seperti Kekaisaran Pallava dan dinasti Pala di India, yang merupakan pusat ajaran Buddha Mahayana. Hubungan ini memungkinkan aliran ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni berkembang pesat di Mataram,
menjadikannya sebagai salah satu pusat intelektual di Asia Tenggara pada masa itu. Namun, meskipun mencapai kejayaan yang luar biasa, dinasti Shailendra juga menghadapi tantangan besar, terutama dari Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu dan berupaya merebut kembali kendali atas Mataram. Konflik internal dan pertentangan ideologi ini pada akhirnya melemahkan kekuasaan Shailendra, membuka jalan bagi perubahan politik yang akan terjadi di masa mendatang. Dengan berbagai pencapaian dalam ekspansi wilayah, penyebaran agama Buddha, serta hubungan diplomatik yang kuat, dinasti Shailendra berhasil meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Nusantara. Kejayaan mereka tidak hanya tercermin dalam peninggalan arsitektur yang megah, tetapi juga dalam warisan budaya dan keagamaan yang terus berkembang hingga saat ini. Pembangunan Candi Borobudur sebagai puncak karya arsitektur. Candi Borobudur adalah salah satu pencapaian terbesar dinasti Shailendra dalam bidang arsitektur dan keagamaan. Dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga sekitar tahun 780 hingga 1130 Masehi. Borobudur menjadi simbol kejayaan agama Buddha Mahayana di Nusantara. Konstruksi candi ini mencerminkan pemahaman mendalam terhadap filsafat Buddha, astronomi, serta teknologi bangunan yang sangat maju pada masanya. Latar belakang pembangunan Candi Borobudur erat kaitannya dengan meningkatnya pengaruh Buddha Mahayana di wilayah Mataram kuno. Sebagai pusat keagamaan Buddha di Nusantara, dinasti Shailendra ingin menciptakan sebuah monumen suci yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran spiritual. Borobudur dirancang untuk merepresentasikan konsep kosmologi Buddha yang menggambarkan perjalanan manusia dari kehidupan duniawi menuju pencerahan. Secara arsitektural, Borobudur merupakan candi berbentuk mandala yang melambangkan alam semesta dalam ajaran Buddha. Struktur bangunannya terdiri dari 3 bagian utama yang melambangkan tahapan dalam pencapaian nirwana, yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Kamadhatu, dunia nafsu. Bagian paling bawah candi menggambarkan dunia, manusia yang masih terikat oleh nafsu dan keinginan duniawi. Relief pada bagian ini menggambarkan berbagai adegan kehidupan manusia yang dipenuhi oleh keserakahan, penderitaan, dan karma. Rupadhatu, dunia berbentuk. Bagian tengah candi mencerminkan dunia transisi, di mana manusia mulai melepaskan diri dari nafsu duniawi dan mendekati kebijaksanaan. Di sini terdapat relief yang menggambarkan kehidupan Buddha dan ajarannya, serta arca Buddha yang menghadap ke 4 penjuru mata angin, Arupadhatu, dunia tak berbentuk. Bagian paling atas candi melambangkan pencapaian kesempurnaan spiritual, di mana manusia telah mencapai pencerahan dan bebas dari lingkaran samsara, kelahiran kembali. Di bagian ini terdapat stupa utama yang melambangkan kesempurnaan tertinggi dalam ajaran Buddha. Pembangunan Borobudur dilakukan dengan teknik yang sangat maju untuk zamannya. Candi ini dibangun tanpa menggunakan semen atau perekat, melainkan dengan teknik interlocking, saling mengunci, yang membuat struktur bangunannya tetap kokoh meskipun telah berusia lebih dari 1.200 tahun. Material utama yang digunakan adalah batu andesit, yang dipahat dan disusun dengan presisi tinggi untuk membentuk relief dan arsitektur candi. Raja Samaratungga berperan besar dalam proyek pembangunan Borobudur. Ia merupakan penguasa yang dikenal sebagai pelindung agama Buddha dan memiliki visi untuk menjadikan Borobudur sebagai pusat spiritual bagi umat Buddha. Dalam proses pembangunannya, Borobudur melibatkan ribuan pekerja, mulai dari pemahat batu, insinyur, hingga para pendeta Buddha yang memberikan panduan mengenai simbolisme dan ajaran yang harus tergambar dalam relief. Relief yang terpahat di dinding. Borobudur tidak hanya menggambarkan kisah kehidupan Buddha, Jataka, dan Lalitavistara, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral serta konsep karma dan reinkarnasi. Beberapa relief juga menunjukkan aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa kuno, memberikan gambaran tentang budaya dan kehidupan sosial pada masa dinasti Shailendra.
Selain menjadi mahakarya arsitektur, Borobudur juga mencerminkan ajaran Buddha Mahayana yang berkembang pada masa itu. Konsep perjalanan spiritual dari bawah hingga ke puncak candi menggambarkan proses meditasi dan pencapaian nirwana. Hal ini menjadikan Borobudur tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai panduan visual bagi para penganut Buddha dalam memahami perjalanan menuju pencerahan. Pembangunan Candi Borobudur menjadi bukti kejayaan dinasti Shailendra dalam mengembangkan seni, budaya, dan agama di Nusantara. Keagungan arsitektur serta makna filosofis yang terkandung dalam Borobudur menjadikannya sebagai salah satu warisan budaya terbesar dunia. Hingga kini, Borobudur tetap menjadi pusat studi dan praktik spiritual bagi umat Buddha dari seluruh dunia, serta diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Konflik dan keruntuhan dinasti Shailendra. Meskipun dinasti Shailendra mencapai kejayaan yang luar biasa pada abad ke-8 hingga awal abad ke-9 Masehi, kekuasaan mereka mulai melemah akibat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Konflik politik, persaingan dengan Wangsa Sanjaya, serta perubahan dinamika pemerintahan di Mataram kuno menjadi penyebab utama keruntuhan dinasti ini. Perlahan, pengaruh dinasti Shailendra memudar hingga akhirnya mereka tergeser dari pusat kekuasaan di Jawa. Persaingan dengan Wangsa Sanjaya. Sejak awal berdirinya dinasti Shailendra, mereka harus bersaing dengan Wangsa Sanjaya, dinasti lain yang juga berkuasa di kerajaan Mataram kuno. Wangsa Sanjaya merupakan penganut agama Hindu, Siwa, berbeda dengan dinasti Shailendra yang beraliran Buddha Mahayana. Perbedaan ideologi ini menimbulkan ketegangan antara kedua dinasti, yang berujung pada konflik perebutan kekuasaan. Awalnya, dinasti Shailendra mampu mengendalikan Mataram dan menggantikan dominasi Wangsa Sanjaya. Namun, pada akhir abad ke-9, Wangsa Sanjaya mulai bangkit kembali di bawah kepemimpinan Rakai Pikatan. Ia menikahi Pramodawardhani, putri Raja Samaratungga dari dinasti Shailendra. Pernikahan ini semula dianggap sebagai bentuk aliansi politik, tetapi ternyata menjadi strategi Wangsa Sanjaya untuk merebut kembali kekuasaan. Dengan dukungan militer yang kuat, Rakai Pikatan berhasil mengalahkan pihak-pihak yang masih setia kepada dinasti Shailendra. Perang saudara pun terjadi di Mataram, dan pada akhirnya Wangsa Sanjaya berhasil merebut kendali atas kerajaan. Konflik internal dan melemahnya dinasti Shailendra. Selain persaingan dengan Wangsa Sanjaya, konflik internal di dalam dinasti Shailendra sendiri turut melemahkan kekuatan mereka. Beberapa sumber menyebutkan adanya perpecahan di antara keluarga kerajaan yang menyebabkan instabilitas politik. Selain itu, pembangunan Candi Borobudur dan berbagai proyek monumental lainnya membutuhkan sumber daya yang besar, baik dari segi tenaga kerja maupun keuangan. Beban ekonomi yang besar ini kemungkinan melemahkan stabilitas internal kerajaan, terutama jika terdapat kelompok-kelompok yang merasa dirugikan akibat kebijakan pemerintah. Perubahan politik dan pengaruh Sriwijaya. Sejak awal, dinasti Shailendra menjalin hubungan erat dengan kerajaan Sriwijaya di Sumatera, yang saat itu merupakan pusat perdagangan maritim dan agama Buddha di Asia Tenggara. Hubungan ini sangat menguntungkan bagi Shailendra karena memberikan dukungan politik dan militer yang kuat. Namun seiring berjalannya waktu, pengaruh Sriwijaya di Jawa mulai melemah akibat tekanan dari kerajaan-kerajaan lain, termasuk dari daratan Asia ketika Wangsa Sanjaya mulai menguasai kembali Mataram. Hubungan Shailendra dengan Sriwijaya pun terganggu. Beberapa anggota dinasti Shailendra bahkan diyakini melarikan diri ke Sriwijaya setelah kekalahan mereka di Jawa. Prasasti Nalanda di India mencatat bahwa Balaputra Dewa, salah satu keturunan Shailendra, akhirnya menjadi raja di Sriwijaya setelah terusir dari tanah Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan dinasti Shailendra masih bertahan di Sumatera, meskipun mereka kehilangan kendali atas Mataram. Perlahan-lahan menghilangnya dinasti Shailendra.
Dengan dominasi Wangsa Sanjaya di Mataram, dinasti Shailendra secara bertahap kehilangan pengaruhnya di Jawa. Pusat kekuasaan yang sebelumnya berfokus pada pembangunan candi-candi Buddha mulai bergeser ke arah Hindu, yang lebih mencerminkan dominasi Wangsa Sanjaya. Beberapa proyek keagamaan Buddha yang masih berlangsung mungkin ditinggalkan atau diselesaikan dengan pengaruh Hindu yang lebih kuat. Meskipun dinasti Shailendra runtuh di Jawa, pengaruh mereka tetap terasa melalui warisan budaya yang mereka tinggalkan. Candi Borobudur, Mendut, dan Pawon tetap menjadi monumen penting dalam sejarah Nusantara. Sementara itu, di Sriwijaya, pengaruh keturunan Shailendra masih bertahan selama beberapa abad berikutnya, sebelum akhirnya kerajaan maritim tersebut mengalami kemunduran akibat serangan dari kerajaan Chola di India pada abad ke-11. Kesimpulannya, keruntuhan dinasti Shailendra bukanlah sebuah kejadian yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat dari serangkaian konflik politik, persaingan dinasti, serta perubahan ekonomi dan militer. Dengan kebangkitan Wangsa Sanjaya, kekuasaan dinasti Shailendra di Mataram pun berakhir. Tetapi pengaruh mereka tidak benar-benar hilang. Mereka tetap dikenang sebagai salah satu dinasti besar yang meninggalkan jejak abadi dalam sejarah Nusantara, terutama melalui Candi Borobudur yang menjadi simbol puncak kejayaan mereka. Warisan dinasti Shailendra dalam sejarah Indonesia. Meskipun dinasti Shailendra tidak lagi berkuasa sejak akhir abad ke-9 Masehi, warisan yang mereka tinggalkan tetap memiliki pengaruh besar dalam sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Salah satu peninggalan terbesar mereka, Candi Borobudur, tidak hanya menjadi saksi kejayaan peradaban masa lalu, tetapi juga terus memainkan peran penting dalam berbagai aspek, baik sebagai situs sejarah, pusat keagamaan, hingga destinasi wisata. Dunia. Candi Borobudur sebagai warisan arsitektur dan keagamaan. Sebagai salah satu monumen Buddha terbesar di dunia, Candi Borobudur merupakan mahakarya arsitektur yang mencerminkan tingkat keahlian dan pemahaman mendalam terhadap seni, filsafat, serta teknologi konstruksi pada masa itu. Dengan lebih dari 2.900 panel relief dan 504 arka Buddha, candi ini menjadi bukti kemajuan peradaban dinasti Shailendra. Selain menjadi monumen bersejarah, Borobudur juga tetap memainkan peran penting dalam kehidupan keagamaan. Setiap tahun, ribuan umat Buddha dari berbagai belahan dunia berkumpul di Borobudur untuk merayakan Hari Waisak, sebuah perayaan suci yang memperingati kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Siddhartha Gautama, Buddha. Prosesi Waisak di Borobudur bukan hanya menjadi ritual keagamaan, tetapi juga menjadi simbol keharmonisan antara agama, budaya, dan masyarakat. Borobudur sebagai destinasi wisata dan situs warisan dunia. Setelah berabad-abad terkubur oleh abu, vulkanik dan terlupakan, Candi Borobudur ditemukan kembali pada tahun 1818 oleh Thomas Stamford Raffles, seorang gubernur Inggris di Jawa. Sejak saat itu, berbagai upaya restorasi dilakukan untuk mengembalikan kejayaan candi ini. Restorasi terbesar dilakukan oleh UNESCO pada tahun 1970-an, yang kemudian menjadikan Borobudur sebagai situs warisan dunia pada tahun 1991. Kini, Borobudur menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di Indonesia, menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya. Selain menawarkan keindahan arsitektur dan nilai sejarah, candi ini juga memberikan pengalaman spiritual bagi para pengunjung yang ingin memahami lebih dalam ajaran Buddha dan filosofi kehidupan yang terukir dalam reliefnya. Pengaruh dinasti Shailendra dalam seni dan budaya. Warisan dinasti Shailendra tidak hanya terbatas pada Borobudur. Seni dan arsitektur mereka telah mempengaruhi berbagai bentuk kebudayaan di Indonesia. Candi-candi lain seperti Mendut dan Pawon juga merupakan bagian dari kompleks peninggalan Buddha yang mencerminkan kemegahan seni rupa dan spiritualitas masa itu. Selain dalam bentuk arsitektur, pengaruh dinasti Shailendra juga terlihat dalam berbagai seni ukir dan patung di Nusantara.
teknik ukiran batu yang digunakan dalam pembuatan relief Borobudur kemudian berkembang menjadi tradisi seni pahat yang masih dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Kajian ilmiah dan pelestarian warisan Shailendra, Borobudur dan peninggalan. Dinasti Shailendra terus menjadi objek kajian ilmiah di berbagai bidang, mulai dari arkeologi, sejarah, hingga kajian agama Buddha. Banyak peneliti dari dalam dan luar negeri yang tertarik untuk mempelajari teknologi pembangunan Borobudur, sistem simbolisme dalam reliefnya, serta peran candi ini dalam perkembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia juga terus berupaya melestarikan warisan dinasti Shailendra. Selain pemeliharaan fisik Borobudur, berbagai program edukasi dan promosi budaya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga warisan sejarah ini. Warisan dinasti Shailendra, terutama Candi Borobudur, terus memberikan pengaruh besar dalam sejarah, kebudayaan, dan pariwisata Indonesia. Sebagai situs warisan dunia, Borobudur tidak hanya menjadi saksi kejayaan masa lalu, tetapi juga simbol dari harmoni budaya dan spiritualitas yang terus hidup hingga kini. Pengaruh dinasti Shailendra dalam seni, arsitektur, dan keagamaan menunjukkan bahwa peradaban mereka tetap relevan dan dihargai oleh generasi-generasi setelahnya.